Mau konfirmasi aja ulang tentang tujuannya adanya Lokakarya ini seperti apa sih? Jadi KPPU itu, KPPI kita yang soal itu perempuan itu kan berdiri di Kota Depok itu dari 2003. Mbak, Nah, di 2003 ini kita setiap akan ada pesta Juli. demokrasi pasti Mbak Yuli, ada acara pembekalan. Bahkan tutup bukan pintu. bisa 3 kali. Oke. Pintu tutup. Bahkan kita keliling. Pintu tutup. Saya memposisikan diri saya Tutup. selaku ketua KPPI, juga saya kader Partai Golkar. Ketika saya dipanggil, saya memposisikan sebagai ketua KPPI, yang dimana saya akan menyuruh teman-teman itu untuk memilih orang yang memang menjadi calon dari partai apapun juga. Nah, disinilah kita bertemu. Tadi saya udah jelaskan mungkin ya, pada tahun 99 kita hanya punya calon perempuan itu 2, termasuk Bu Rini dari PDIP, saya. Selanjutnya setelah itu bergerak dan bergerak dari 6 lalu jadi 19 kumlo itu ya. Bahkan orang bilang sama saya, Ratna Depok itu sangat bagus. Nah, sekarang kita memang ada di nomor 6 punya dewan cuma 14. Itu pun sudah sampai 28. Nah, saya berharap dengan acara pembekalan seperti ini, persatuan kesatuan perempuan ada. Saya mengajarkan bahwa perempuan itu harus semangat berkorban. Dan ini adalah anjang ikhtiar. Iya, kalau kita berpikir semua harus jadi, porsinya kan cuma sedikit 50. Iya, benar. Maka di sini anjang ikhtiar. Ketika kita bicara anjang ikhtiar, kita ikhlas, kita ridho, kita semangat. Insya Allah kalau itu takdir akan mengikuti kita. Oke. Saya nggak terima sama takdir. Oh, bukan takdir. Tidak ada orang punya. Ketika ini dilakukan, insya Allah. Dan KPPI punya slogan yang seperti saya bilang tadi. Lalu keduanya, di samping memang kita slogan kita KPPI itu adalah bagian dari perjuangan perempuan politik yang mana kalau di pusat itu mereka benar-benar berjuang tentang undang-undang, berjuang tentang segala macam. Nah Bu, topik perempuan sebagai penentu pemilu ini kan juga jadi salah satu yang menarik ya Bu. Nah, di balik itu sebenarnya seperti apa sih Bu perempuan sebagai penentu pemilu? Begini, ini kan bahasa yang akan kita pakai ya, penentu. Kalau kita diumpamakan sebagai penentu, insya Allah itu yang tadi sebutkan, maka ketika kita penentu, apapun dilakukan dalam tanda kutip kebaikan ya, tapi kebaikan bukan apapun dilakukan ya. Insya Allah perjalanan kita pun akan baik. Karena apa? Karena penentuan ini perlu fondasi. Oke. Nah, fondasi-fondasinya itu kita kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari KPPI sendiri. Kita punya hal-hal yang memang menjadi sarana kita bermusyawarah dan segala macam. Mungkin penentu ini ketika KPPI melakukan kegiatan ini, maka inilah perempuan-perempuan dilihat. Kan. Oke. Harapan ke depannya Bu? Oh, harapan ke depan saya sekarang cuma dapat 13, saya pengen kalau perlu separuhnya di kursi dewan itu 25. kita Ya. 25 perempuan, 25 perempuan. Iya. Ini keinginan saya, maksudnya karena setiap kita mau berjalan kan kita nggak pengen mubazir kan, Iya. harus ada cita-cita yang kita pakai. Karena di pertemuan ini akan ada pertemuan secara operasional yang mana udah mengarah pada hal-hal yang memang sangat teknis. Jadi karena kita sudah membuat hal-hal yang sangat teknis, maka insya Allah. Jadi ada pertemuan saat ini sekarang masih gede, nanti ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, nah itu akhir dari perjalanan. Supaya apa? Kita nggak kecolongan, perempuan yang cerdas, perempuan yang cemerlang dan tidak cengeng. Iya, betul. Nah, tadi saya katakan bahwa perempuan dengan perempuan itu harus saling mendukung. Toh ketika kita saling mendukung, kita nggak jangan ada nanti pas sudah jadi, oh ibu itu mah jadi sombong, padahal suara saya juga ikut kan begitu. Kalau perempuan kan pasti ngomongnya dibuka, pasti begitu. Ketika dia merapat, yang jadi siapapun, maka mereka akan mendukung itu, dan yang menjadi itu harus ada imbalan terima kasih lah. Itu Iya. kalau minimal diundang sama temennya datang, gitu. minimal dalam acara-acara dia. Yang itu dia sebaliknya. Saya merasa hal-hal seperti ini harus kita kuatkan. Oke. Makanya sebagai penentu, ya. Satu kita ini kan ibu kan juga jadi sebagai pengalaman ya di dunia anggota dewan gitu sebagai kita legislatif.
ada strategi khusus nggak sih Bu? Ini kan nih pemilih pemula nih, dominasi di Depok nih pemilih pemula, bukan lagi pemilih ibu-ibu, bapak-bapak, Iya. dan cenderung pemilih pemula ini bisa mengajak ibu-ibunya yang ngikutin anak muda, Iya. bukan lagi ya Anak ibu-ibu muda. yang anak muda yang ngikutin ibu-ibu. Iya sekarang. Sekarang strategi dari ibu gitu, jadi dari pengalaman ibu. Ya, saya cuma berharap begini ya, kalau seorang memang dia sudah ingin terjun menjadi seorang politisi, tidak ada hergi dengan apa saja gitu. Termasuk juga keadaan anak-anak. Anak-anak muda itu berbeda. Ada anak muda yang maunya mainnya di masjid, ada anak muda yang mau mainnya di tempat lain, ada anak muda juga yang memang suka dugem, itu kesukaan. Ya kan itu kan kesukaan. Oke. Nah, jadi ketika itu semua Win. kita lakukan dengan sempurna, kita lakukan dengan baik, kita memanage dengan baik, saya yakin anak muda itu sentuhan hatinya. Kalau ibu-ibu pasti bisa menyentuh anak-anak muda. Karena pada dasarnya seorang ibu kan 3 kali, ibu, baru bapak. Bapak, ya betul Oke, betul. siap. Makasih banyak nih Bu Sama-sama. atas Iya. waktunya. Jadi kan Nama kompletnya terima dari kasih. situ. Nggak nanya saya. Dicariin dari tadi. Dari tadi dicariin. Padahal kan ketua sama sekretaris kan selalu satu. Iya, tadi di ngomong. Jadi slogan KPPI itu satu tekad, satu tujuan. Oke. Jadi satu tekad kan rame tekadnya di satu, tujuannya juga sama. kameranya di sini. Kamera. Jangan liatin kamera mulu kayaknya. Ya, itu mungkin deh. Siapa di sini? Fauzan Rashid, saya dari Radar Depok Bu. Dari radar Depok. Kamu kayaknya anak. Friend. Kayaknya anak beriman. Iya. Amin. Sukses ya. Amin. Nomor ibu